Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik dari suri tauladan, yang telah membawa kita semua dari alam gelap gulita, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat menikmati yang namanya nikmat iman dan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu hadis dengan mengambil tema yaitu unsur-unsur hadis. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan dari unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ini terdiri dari 3, yaitu rawi, sanad, dan matan. Yang pertama adalah rawi. Di dalam bahasa Indonesia, rawi berarti periwayat. Rawi adalah isim fi'il dari lafal ruwiya, yang bentuk masdarnya adalah riwayatu, yang berarti meriwayatkan, memindahkan atau menceritakan. Di mana pengertiannya di sini adalah memindahkan atau menukil suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, ruwiya'an berarti dia meriwayatkan sebuah berita dari seseorang sebagai gurunya. Sedangkan ruwiya'anhu yang meriwayatkan daripadanya atau sebagai muridnya. Di dalam istilah ilmu hadis, al-rawi adalah orang memindahkan atau menyampaikan periwayatan hadis. Ada al-hadis atau dari orang guru kepada orang lain dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian ada 3 unsur yang harus terpenuhi dalam periwayatan hadis. Yang pertama, menerima hadis dari periwayat hadis. Kemudian yang kedua, setelah hadis itu diterima, ia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika hadis itu telah disampaikan, susunan mata rantai periwayatnya disebutkan. Kemudian, syarat-syarat untuk menjadi seorang periwayat hadis. Yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang merdeka atau hamba atau seorang pelayan. Kemudian yang kedua adalah akil balik. Kemudian syarat yang ketiga bersifat adil, di mana adil yang dimaksud di sini adalah ia memiliki sifat yang baik, jujur, mengutamakan kebenaran, dan tidak terlibat pada sifat-sifat yang tercela. Kemudian unsur-unsur hadis yang kedua adalah sanad. Secara etimologi, sanad berasal dari kata sanada yasnudu sunu, yang berarti bagian tanah yang tinggi, yaitu ma irtafa'a man al-ard. Kemudian puncak gunung ma irtafa'a ala min safhi al-jabal, dan naik sa'adah atau sesuatu yang dapat dijadikan sandaran yang disebut al-mu'tamad. Kemudian secara terminologi, ulama memberikan definisi sebagai berikut. Menurut ulama dari yang bernama Nur al-Din al-Itr mengatakan bahwa
Sanad adalah rangkaian para periwayat yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lain hingga sampai kepada sumbernya. Sedangkan menurut Al-Tibi, ia mengatakan bahwa sanad adalah menerangkan jalan yang menyampaikan kepada matan. Sedangkan menurut Mahmud Al-Tahaan mengatakan bahwa sanad itu adalah rangkaian para periwayat hadis yang menyampaikan kepada matan. Maka dapat kita simpulkan bahwa sanad adalah rangkaian-rangkaian nama-nama para periwayat hadis dari seorang mukharrij sampai kepada redaksi hadis. Di sini mukharrij yang dimaksud adalah orang yang telah menukil atau menulis hadis dalam kitabnya. Kemudian yang terakhir dari unsur-unsur hadis adalah matan. Secara etimologi, artinya matan berarti kuat, kokoh, teguh atau keras. Kemudian matan juga berarti textbook, sesuatu yang tegak, materi. Matan berarti pembicaraan atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Kemudian jamak matan adalah mat. Kemudian jamak matan adalah mutun. Menurut istilah, matan adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Dengan demikian dapat dipahami bahwa matan adalah hadis, adalah materi berita yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak di ujung sanad. Dalam artian, matan adalah isi daripada sebuah hadis. Demikianlah penjelasan singkat dari unsur-unsur hadis. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih lagi bagi diri pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.